Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bu, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak masuk ya? Ada nggak ya? Syahmiko ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Nur Hidayah, Bu. Oh, kemana ya? Sakit katanya, Bu. Oke, kita doakan ya, semoga teman-teman yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung lagi dengan kita di kelas ini. Amin. Oke, selanjutnya saya minta Syahmiko untuk pimpin doa ya di kelas. Ya, Silakan. Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Syahmiko sudah memimpin doa. Oke, Bu Guru mau tanya, untuk pelajaran minggu lalu kita sudah bahas tentang organ dan fungsi organ, kemudian proses pencernaan. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah terkena sakit mah? Ada yang pernah kena sakit mah? Ya, Bu. Oh, Ya, Bu. Putri. Syahmiko juga. Ya, Oh, ya Bu. ampun. Apa yang kalian rasakan ketika sakit mah? Perut perih, Bu. Oke, perutnya Mual, Bu. perih. Mual, oke. Kemudian organ apa yang terkena masalah kalau kamu terkena penyakit mah? Putri, kenapa? Oh iya, bagus, hebat. Terima kasih Rima untuk Ya. jawabannya. Oke, iya. Karena organ yang terkena masalah adalah lambung ya. Betul sekali. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya yang sudah jawab. Oke, izin Ibu mau share screen ya tentang oke. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Ini sudah ya tadi ya. Ibu mau tanya. Nah, dari gambar ini, kira-kira Rima, ini gambarnya lagi apa ya, Pak Dokter? Lagi ngapain kira-kira? Itu sepertinya dia lagi ngecek, Ibu. Iya, betul, mengecek. Nah, ini betul sekali ya. Jawabannya ini dokter sedang mengambil empedu seseorang. Nah, kira-kira kenapa kalau orang yang sudah diangkat empedunya itu tidak bisa lagi makan yang mengandung lemak? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, kenapa Nesa? Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, empedu itu kan fungsinya untuk mengemulsikan lemak dan membantu pemecahan lemak. Jadi kalau memang empedunya sudah tidak berfungsi ataupun mungkin sudah diangkat, ya pasti nanti akan terganggu untuk pengemulsian dan juga pencernaan lemak, Bu, seperti itu. Jadi kita tidak boleh makanan lemak. Iya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Nesa. Iya, jadi di dalam empedu itu ada juga namanya enzim lipase. Nah, enzim lipase tersebut itu adalah untuk mencerna lemak di tubuh kita. Jadi, sebisa mungkin jika seseorang yang sudah diangkat empedunya itu, kita tidak boleh lagi makan yang mengandung lemak, ya. Oke, nah Ibu punya ice breaking sebelum mulai pembelajaran. Jadi biar semangat ya. Oke, ice breakingnya begini. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Pagi. Oke, kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Siang. Oke, kalau malam, tepuknya setengah. Karena sudah malam, banyak orang yang tidur. Jadi setengah aja. Ya, kita mulai ya. Coba ya. Pagi. Pagi, siang, malam. Rima menepuk ya, kurang Saya nggak konsen, Bu. Sarapan kayaknya nih, Bu. betul. Sekali lagi ya, coba. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, good job. Hebat semuanya. Sudah fokus. Terima kasih.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Oke, untuk tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama, peserta didik dapat menelaah macam-macam gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gejala dari gangguan organ pencernaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi upaya pencegahan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Oke, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu memakai model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, yang dimana nanti akan Ibu kasih LKPD. Nah, di LKPD-nya ini nanti ada wacana, kemudian nanti kalian merumuskan masalah dan nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Sebelumnya Ibu sudah bagi ya kelompok untuk 3 kelompok ya. Nah, sebelum itu kita simak dulu ya videonya. Sebentar. Dan terus semangat. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas, bahkan sakit, merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Oke, dari video tersebut siapa yang bisa menanggapi? Ada yang mau menanggapi video tersebut? Bu, Iya, apa Bu Putri? Vivi, Iya. saya mau bertanya nih ya Bu, dari video ini gangguan apa sih Bu yang disebabkan kira-kira dalam pola makan yang tidak sehat? Nah, ya ada Kemudian yang yang bisa. kedua, Kemudian apa? bagaimana prosesnya Bu? Misalnya kayak tadi saya sering kena emah, terus organ lambung saya bagaimana kerjanya, Oke. organ pencernaannya, terus cara kita buat pencegahan atau upayanya bagaimana ya Bu? Terima Nah, oke. kasih. Nah, dari video-video ini yang tadi kalian sudah cek, nanti kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Sebelumnya Bu Guru akan bagikan kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 ada Nesa, Yuli, dan Melda. Kelompok 2 ada Putri, Nurafika, dan Syahmiko. Kelompok 3 ada Cut Habibul, Rima, dan Nur Hidayah. Oke, silahkan menghampiri dan berkumpul dengan kelompoknya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, nah nanti di setiap kelompok Ibu akan membagikan LKPD. Di dalamnya itu nanti akan ada wacana. Nah, di dalam wacana tersebut nanti kalian cari permasalahannya apa, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berdiskusi ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya. Silahkan boleh berdiskusi. Di sini ada wacananya ya. Nah, di sini ada wacananya. Nah, oke. Wacana 1 silahkan dibaca ya. Dan wacana 2. Oke. Yuk, silahkan. Kelompok 1. Bagaimana? Nesa, bagaimana? Aman Bu, kami sedang masih mendiskusikan dan membaca Bu. Oke, bagus. Kelompok 2, Putri, bagaimana? Sudah ketemu permasalahannya? Sedang didiskusikan Bu. Oke, siap. Udah Bu, tentang diare di gigi Bu kita. Oke, ya. Selanjutnya kelompok 3, Bu Habibul. Baca-baca, Bu. Oke, ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Oke, sudah 5 menit ini. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasil? Silakan presentasikan hasilnya. Kelompok
Kelompok 2, yuk. Putri, silahkan presentasi hasilnya. Bagaimana tadi permasalahannya apa yang dari wacana tadi? Dari wacana yang tadi saya baca, yaitu tentang diare yang terjadi di kota Sigi. Diarenya itu penyebabnya adalah makanan yang dimakan itu tidak ini adalah ratusan warga di Sigi terserang diare. Penyebabnya masih misterius, masih belum diketahui, Bu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Karena tiba-tiba terjadi secara mewabah. Betul. Mungkin kalau yang kita bisa ambilnya yaitu Mm-mm. karena makanan yang tidak sehat. Sampai saat ini obat-obatannya itu masih tidak cukup karena penyakitnya itu masih sangat misterius. Mungkin karena pola hidup yang tidak sehat, mungkin karena ini hanya wacana saja, hanya dugaan saya saja Iya, hasil diskusinya. Nggak apa-apa. ya, Bagus. hipotesis kita saja, yaitu Iya. karena mungkin lingkungannya tidak bersih atau tidak tersedianya MCK di sana, jadi terserang diare, Bu. Iya, betul Dari sekali. kelompok saya, Bu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, betul sekali. Dari sini kita bisa lihat penyebab diare itu bisa dari mikroorganisme ataupun dari bakteri ya, teman-teman ya. Kemudian coba kelompok 3 dari wacana yang ke-1. Nah, ini boleh bagaimana permasalahannya? Apa yang kamu dapatkan dari wacana tersebut? Rima, bagaimana Rima? Kalau dari kelompok kami, Bu, jadi Iya. di sini kan yang dibahas adalah GERD. Iya, Ya, betul. ya. Jadi kalau yang saya lihat sih bahkan ada teman saya ya, Bu ya, dia pernah menderita penyakit GERD, Bu. Jadi sering sendawa begitu, Bu. Terus dia baru makan sedikit udah langsung berasa kenyang, Bu. Nah, ternyata di sini setelah kami baca dari wacananya itu karena kondisi ketika asam lambung itu katanya naik ke esofagus, Bu. Itu penyebab dari GERD, sehingga tadi ada sendawa. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Ternyata kita harus menghindari makanan kemasan. Kemudian walaupun kita masih SMA ya, Bu ya, di sini kan banyak juga nih kita yang kadang mengkonsumsi kopi juga, kan kafeinnya cukup tinggi, Bu. Itu bisa menjadi penyebab dari GERD. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Rima. Oke, bagus ya. Kalian jadi tahu nih apa ya yang terjadi ketika ada wacana seperti ini dan sudah mencari bahan-bahannya dari literatur yang sudah Ibu berikan atau melihat di buku paket dan internet. Oke. Nah, kemudian di sini kita sudah presentasi ya tadi ya, bagus, hebat-hebat semua. Oke, kemudian Ibu akan memberikan penguatan dari setelah kalian presentasi tadi ya. Nah, coba lihat apa kalian tahu nih macam-macam gangguan dari sistem pencernaan ini. Dari gambar pertama coba Habibul, kira-kira ini apa ya? Kenapa ini sakit apa ini kira-kira nih? Gangguan apa ini yang terjadi di gambar 1? Masih di mute ya? Itu lambung bukan? Iya, betul. Peradangan pada lambung bukan, Bu? Iya, betul sekali. Hebat, Bibul. Betul ya. Oke, peradangan pada lambung atau gastristis ya. Gastristis ya. Oke. Kemudian gambar 2, coba jawab Yuli. Gambar 2 ini kenapa? Ini karena asupan makanannya yang kurang bergizi, Bu. Oh iya, betul. Ini karena asupan makanannya yang kurang bergizi atau malnutrisi ya. Nanti Ibu jelaskan. Kemudian gambar ketiga coba Nurafikah, ini kenapa ya? Gambar ketiga. Itu gambar lidahnya, Bu ya? Iya, lidahnya kenapa itu ya? Lidahnya pecah-pecah ya.
Ternyata bukan hanya bibir atau kaki yang pecah-pecah, ternyata lidah juga bisa pecah-pecah ya teman-teman ya. Ini namanya itu terjadinya kekeringan dalam lidah atau dinamakan serostomia. Nanti Ibu akan jelaskan Iya, lagi Bu. ya. Iya, Betul, Bu. bagus. Good job, Nurafika. Kemudian gambar 4. Coba ini apa? Nesa, gambar 4 apa ini? Kan Bu, usus buntu itu. Ya, betul sekali. Usus buntu. Nah, ini yang terakhir pasti kalian tahu semua. Coba Nisa, ini apa ya gambar 5? Sariawan. Sariawan, Bu. Ah, betul, pintar. Nisa apa pernah sariawan? Pernah, Bu. Oke, nah ya kalian sudah tahu nih dari gambar-gambar di sini ada gambar penyakit gangguan dari gastritis, ada malnutrisi, serostomia, usus buntu, dan sariawan. Kemudian Ibu akan jelaskan ya satu persatu ya. Oke, gangguan sistem pencernaan yang tadi sariawan. Jadi sariawan itu disebabkan oleh luka pada lapisan mulut, ditandai adanya luka yang berwarna putih dan terasa perih. Kemudian yang kedua tadi malnutrisi. Ini tadi yang gambar 2 ya. Disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi. Yang ketiga ada gastritis, yang tadi gambar 1. Disebabkan luka pada lambung, infeksi bakteri, stres, ataupun terlambat makan. Kemudian yang keempat ada konstipasi atau sembelit, yaitu kesulitan buang air besar akibat kurangnya asupan serat. Lalu ada diare, yaitu sering buang air besar yang encer. Penyebabnya adalah makanan yang terkontaminasi oleh bakteri atau virus. Nah, ini yang tadi ada di wacana ya. Jadi penyebab diare itu bisa disebabkan oleh bakteri atau virus. Kemudian yang keenam, usus buntu disebabkan oleh peradangan usus buntu akibat tersumbatnya usus buntu oleh benda asing. Kemudian yang ketujuh nih yang tadi mulutnya kering, jadinya lidahnya seperti pecah-pecah karena berkurangnya produksi ludah. Berkurangnya produksi ludah terjadi akibat adanya gangguan saraf pusat, saraf kelenjar ludah, dan perubahan elektrolit ludah. Nah, ini adalah penjelasan dari tadi beberapa gambar yang sudah Ibu berikan. Kemudian, nah, untuk lebih jelasnya Ibu ada video, kalian bisa simak videonya. Nah, Ibu putar ya. Atau nyeri pada bagian ulu hati, dispepsia dari 3 kali, jadi serius dan menyebabkan umbai cacing merupakan penyakit gastritis yang semakin parah sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan gastritis, Nah, sudah seperti ya, kalian merasakan sudah lihat ya videonya. Kemudian ada satu lagi ini, upaya kita bagaimana untuk kita terhindar dari penyakit ya. bisa hidup sehat dan bahagia. Yuk kita coba beberapa tips merawat saluran pencernaan berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun dan air bersih. Kedua, sebisa mungkin mengonsumsi makanan sehat dan higienis. Berikutnya, makan dengan santai dan tidak terburu-buru. Menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat setiap hari. Menjauhi kegiatan mental dan berpikir berat setelah makan, memperhatikan cara menelan makanan dengan benar, tidak makan sambil berbicara, dan menghindari kebiasaan menahan buang air besar. Bisa dipahami nah ya? ini adalah upaya-upaya untuk kita merawat saluran pencernaan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Udah, Bu. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memberikan kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi gangguan sistem pencernaan? Saya, Bu. Oh iya, apa Yuli? Iya. Jadi dari materi yang sudah Ibu jelaskan ini, pola makan itu menjadi memegang peranan yang paling utama bagi kesehatan tubuh kita, Bu. Karena kalau pola makan kita tidak baik, itu ikut sistem pencernaan kita. Seperti tadi Ibu jelaskan, malnutrisi, gastritis, usus buntu, sariawan, konstipasi, diare, dan serostomia, Bu. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Yuli.
Oke, nah berdasarkan kesimpulan, nah untuk refleksi hari ini, siapa yang ingin memberikan refleksi pembelajaran hari ini bagaimana ya? Coba Nurafika bagaimana refleksi hari ini untuk pembelajaran hari ini? Baik, Bu. Saya akan memberikan refleksi dari apa yang sudah kami pelajari. Itu sangat menyenangkan, Ibu, karena ada penampakan videonya, kemudian juga kami bisa mengetahui macam-macam penyakit. Jadi sangat menyenangkan, Bu. Oke, terima kasih Nurafika atas penyampaiannya. Oke, tepuk tangan buat Nurafika. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita sudah selesai dan Ibu akan memberikan evaluasi ya. Ibu sudah mengirimkan linknya, silahkan kalian akses di grup WA-nya, sudah Ibu kirimkan link Google Form. Yuk, silahkan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit dan soalnya ada 10 pilihan ganda ya. Oke, silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Wah, sudah ada beberapa ya yang masuk nih, sudah ada nilainya. Wah, Nesa dapat 100. Habibul juga 100. Wah, 100 semua ya. Alhamdulillah, keren-keren nih anak Ibu. Ah, Sahmiko kenapa dapat 8 ini? Belum siap, Bu. Oh, belum siap. Ya, Ya belum. sudah, nggak apa-apa. 8 juga bagus kok. Hebat, sudah berusaha dengan baik. Oke, Ya, Bu. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk pekan depan, pembelajaran selanjutnya, coba kalian boleh membaca buku tentang teknologi yang berkaitan dengan untuk menangani gangguan dari sistem pencernaan ya. Bisa dilihat di buku paket atau internet ya. Oke, siap? Siap, Bu. Siap, Ya, Bu. Bu. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Nah, Dan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bu. Sasti. Alhamdulillah udah selesai 6. Tinggal berapa lagi? Bagus Bu Vivi, tadi ada ice breaking ya. Nah, maunya ada seperti itu, enggak di awal, enggak di kegiatan itu kan mau masuk kegiatan apa tadi inti ya? Ya Bu, mau masuk kegiatan inti. Atau sesudah presentasi atau apa, pokoknya bolehlah ada ice breaking supaya yang tadinya ngantuk kan, Ya. atau sebelum presentasi. Siswanya Iya, Bu. sebelum presentasi itu kan udah lelah tuh. Ice breaking, ayo coba. Kalau offline Ya, lebih jadi seru Bu. ya kalau breakingnya. offline lebih seru, iya betul. Bisa Karena gerak-gerak online kaki. jadi bisa tepuk-tepuk aja. Oke, baik. Iya. Ya, oke. Alhamdulillah kayaknya di kelas ini udah bagus-bagus lah. Udah bagus, nggak banyak lagi yang perlu Ibu diktekan tuh peer teaching-nya. Terima kasih udah Ibu. mengikuti. Apalagi kita ini kan semuanya dalam jabatan ya. Kalau Bu. prajab baru mereka masih kagok-kagok karena belum terbiasa di depan kelas ya. Oke, baik untuk Ibu. besok